Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bapak Haji Nur Komarudin. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Iwan Kurniawan selaku PIC Diksus Pala Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Koordinator GTK, Bapak Dr. Agus Abdurrahman Psikolog, serta teman-teman semua yang ada di sini yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah. Pada hari ini, di siang hari ini, kita bisa bertemu di dalam kegiatan sosialisasi sharing Diksus Pala dengan GTK. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan kemudian dimudahkan karena kegiatan ini tentunya disampaikan untuk perjuangan kita bersama-sama di dalam memajukan pendidikan kita yang ada di wilayah Muhammadiyah tentunya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang mau bergabung di siang hari ini di tengah terik matahari yang tentunya waktunya untuk istirahat, tetapi Bapak memilih untuk melakukan kebaikan untuk memajukan pendidikan yang kita cintai ini. Baik, untuk membuka kegiatan ini, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan nama Allah yang kita sebutkan ini, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, acara hari ini kita akan melakukan sosialisasi Diksus Pala, yang tentunya kegiatan ini merupakan instruksi yang langsung disampaikan dari pusat kepada wilayah yang harus dilaksanakan oleh kita dan kemudian juga wajib diikuti oleh semua kepala sekolah dari semua jenjang, dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SLB, kemudian juga MA, semua kepala sekolah yang ada di bawah naungan Muhammadiyah wajib mengikuti kegiatan Diksus Pala ini tanpa terkecuali. Nah, tentunya untuk melaksanakan kegiatan ini kita perlu memahami terlebih dahulu apa saja yang nanti harus atau akan kita laksanakan. Sehingga tentunya ini perlu ada sosialisasi untuk mempersiapkan apa saja nanti yang akan kita persiapkan agar kegiatan ini tidak menjadi sia-sia. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Dikdasmen dari PWM Jawa Barat. Kepada Bapak Nur kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ocha sebagai pihak. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya Pak? Ya, terdengar Pak Haji. Ya, Pak Haji, kedengeran Pak Haji. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka sosialisasi pelaksanaan Diksus Pala untuk region Jabar. Mudah-mudahan
kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan juga dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena kebetulan lagi citasi sekolah ya ke hari yang kedua. Kemudian jaringannya memang tidak stabil sehingga mohon maaf kalau agak ini tadi sudah 2 kali saya terlempar. Pertama tentu saya mengaturkan terima kasih nih buat Ibu Ocha sebagai PIC di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan di Kespala ini. Yang kedua, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua yang membidangi pengembangan GTK, Pak Dr. Agus Abdurrahman. Kemudian juga kepada Bapak Iwan sebagai PIC dari pimpinan pusat, Dikdasmen dan PNF pimpinan pusat, Pak Iwan Kurniawan, terima kasih pula sudah bergabung. Kemudian juga untuk Bapak dan Ibu di jajaran panitia pelaksanaan Diksuspala di wilayah Jawa Barat. Dan untuk Bapak serta Ibu yang sudah bergabung, ya, nah ini panitia dan Bapak Kepala Sekolah dan juga dari Dikdasmen sudah saya lihat kalau tidak salah ada 90 nih yang sudah bergabung. Terima kasih banyak dan mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Selanjutnya Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Ibu Ocha tadi, kegiatan Diksuspala ini merupakan program dari Dikdasmen pimpinan pusat atas instruksi dari Ketua Pimpinan Pusat Pak Profesor Dr. K.H. Haidar Nasir. Nah sehingga ini mungkin bagi Bapak dan Ibu terkesan top down. Pada biasanya kita lebih sering melaksanakan secara bottom up atau otonomi kita lebih tinggi. Tapi karena ini merupakan instruksi, ini dilaksanakan secara top down. Intinya Bapak dan Ibu kenapa ini diinstruksikan oleh pimpinan pusat? Karena sampai saat ini ya kaum yang ada di bawah perserikatan itu sedang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Yaitu atas kebijakan dari pemerintah gitu ya, maka kita terdampak juga terutama dalam konteks penjaringan para siswa ya. Jadi masih banyak sekolah-sekolah kita yang betul-betul merasa berat ya untuk menjaring siswa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, oleh karena itu maka tentu ini perlu ada antisipasi ya, atau dengan demikian dengan adanya antisipasi ini mudah-mudahan nanti situasi seperti itu bisa dihadapi dengan baik dan bisa berdampak positif bagi sekolah-sekolah. Nah, salah satu intervensi untuk hal tersebut adalah melalui program Diksuspala ini. Dan program Diksuspala ini tentu saja terintegrasi dengan penjaminan mutu, sehingga nomenklaturnya menjadi Diksuspala penjaminan mutu. Sehingga materi-materi yang sudah dirancang oleh pimpinan pusat itu mengacu kepada itu ya, mengacu kepada itu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan Diksuspala ini terintegrasi sehingga disebut juga ini adalah Diksuspala sharing. Kenapa? Karena ada 3 unsur yang memang berkontribusi. Yang pertama ada unsur PP ya, Dikdasmen dan PNF pimpinan pusat. Yang kedua ada unsur Kemendikbud yaitu Direktorat GTK, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemudian yang ketiga tentu ada peserta. Nah, oleh karena itu maka untuk suksesnya penyelenggaraan ini maka kontribusi dari ketiga unsur itu tentu saja ini menjadi sebuah keniscayaan ya. Nah, jadi itu. Jadi pertama ini dalam rangka
penjaminan mutu tentunya. Yang kedua dilaksanakan secara sharing, dan kemudian yang ketiga karena Jawa Barat itu jumlah sekolahnya sangat luar biasa. Berdasarkan data dari PP sekitar 257. Tapi setelah oleh Ketua Bidang Data ya Pak Didin di data kembali ternyata hampir 262. Nah, oleh karena itu maka karena cukup besar untuk region Jawa Barat itu dilaksanakan secara tersendiri. Beda dengan DKI dan Banten itu tergabung ya. Lampung dengan dengan Palembang bergabung. Tapi untuk Jawa Barat tersendiri seperti halnya Jawa Tengah, DIY dan kemudian juga Jawa Timur. Nah, untuk itu ya waktu dan tempatnya sudah ditentukan oleh pimpinan pusat, yaitu akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober dan minggu kedua mungkin. Nah, hanya terkait dengan tempat karena jumlahnya cukup besar sampai saat ini mungkin komunikasi antara PIC dari wilayah ya baik dengan PIC dari Direktorat GTK dan kemudian juga dengan PP ini masih istilahnya itu berproses, di mana kementerian sudah menunjuk bahwa penyelenggara atau tempat penyelenggaraan di Jawa Barat itu ada di P4TK IPA dulu ya, sekarang BBGP. Tetapi ternyata kapasitasnya sangat terbatas sehingga tidak mungkin menampung semua peserta ya walaupun dilaksanakan dengan 2 tahap. Sehingga mungkin nanti ada alternatif-alternatif untuk pelaksanaannya yang tentu ini akan disepakati antara Kemendikbud dengan pimpinan pusat, dengan Dikdasmen pimpinan pusat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, terutama dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kemudian Bapak dan Ibu dari Ketua Majelis Dikdasmen baik daerah maupun cabang, ini kami tentu perlu bersinergi ya, terutama untuk mensukseskan penyelenggaraan Diksuspala ini. Ada 2 tentu suksesnya. Pertama, sukses peserta. Artinya apa? Target jumlah peserta bisa tercapai secara penuh. Nah, oleh karena itu maka Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh PP bahwa keikutsertaan kepala sekolah dalam kegiatan Diksuspala ini wajib. Baik yang sudah mengikuti sebelumnya maupun yang belum. Ini wajib untuk semua sekolah. Baik sekolah yang memang sudah benar-benar siap karena tidak terkendala dari hal-hal yang berkaitan dengan finansial maupun yang tidak siap dari aspek finansial, maka ini wajib. Oleh karena itu mari kita sukseskan ya dari sisi kepesertaan. Yang kedua tentu sukses penyelenggaraan. Nah, panitia alhamdulillah sudah berikhtiar semaksimal mungkin dan sekarang juga sudah berupaya dalam konteks sosialisasi, dan ini tentu adalah kerja yang luar biasa, dan insya Allah saya yakin dan percaya bahwa nanti kita bisa menyelenggarakan ini dengan sukses ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mungkin nanti hal-hal yang lebih teknis itu akan disampaikan oleh Pak Iwan sebagai PIC dan kemudian juga mungkin nanti oleh Pak Dr. Agus ya, dan juga dari bapak-bapak panitia yang lain. Nah, saya hanya ingin mengajak barangkali kepada Bapak dan Ibu, ini adalah kepercayaan kedua dari pimpinan pusat ya kepada Jawa Barat untuk melaksanakan program-program pimpinan pusat yang diawali yang event besar ya, diawali dengan Olimpiade. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya ya. Kalau berkaitan dengan kekurangan sebagai itu hal yang natural ya, yang alamiah. Yang penting kita sudah berikhtiar ya semaksimal mungkin. Yang kedua yang ini mungkin ya terkait dengan Diksuspala. Oleh karena itu sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu punya komitmen yang luar biasa ya untuk memajukan AUM di Jawa Barat ini. Yang kedua tentu saja tidak cukup kita berkomitmen, tapi kita juga perlu konsisten untuk melaksanakan komitmen itu. Dan yang ketiga tentu saja perlu keberlangsungan, yaitu kontinuitas. Marilah kita pegang 3 hal ini, komitmen kita, konsistensi kita, dan kemudian kontinuitas kita. Dan mari kita sukseskan ya kepercayaan yang diberikan kepada kita dari pimpinan pusat ya.
untuk sukses peserta dan sukses penyelenggaraan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu, dan terima kasih juga untuk panitia dan para kepala sekolah dan Dikdasmen yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Tapi mohon maaf karena saya masih sedang melaksanakan visitasi, jadi nanti mungkin saya lebih banyak menyimak dari rapat ini. Demikian, nasr minallah fatun qarib, Bapak Sri Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan arahan-arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan sukses peserta, tentunya kita perlu bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menularkan energi positif ini kepada teman-teman yang lain gitu. Barangkali ada kawan-kawan atau Bapak sekolah-sekolah yang lain yang belum mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan Diksuspala ini, Bapak dan Ibu bisa mengajak atau menyampaikan untuk bergabung ke dalam grup yang sudah kita buat, gitu ya. Kegiatan ini tentunya harus disambut dengan sangat positif dan baik karena kita memang sekarang ini memerlukan sekali energi baru gitu untuk supaya sekolah-sekolah di Muhammadiyah itu semakin bisa bersaing atau mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lainnya gitu. Nah, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah berupaya sangat keras, berupaya mencari strategi, berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk sekolah-sekolah di Muhammadiyah. Sangat disayangkan sekali jika ini tidak disambut positif oleh kita. Jadi berkaitan dengan sukses peserta ini, saya harap kerjasamanya dari Bapak dan Ibu sekalian agar bisa menularkan atau menyampaikan informasi ini kepada yang lainnya sehingga bisa sama-sama mendapatkan energi positif dari kegiatan Diksuspala ini. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan langsung sosialisasi dari PIC Diksuspala yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Iwan Kurniawan. Tolong disimak dengan baik sehingga nanti kita bisa berdiskusi berkaitan dengan ini dan kita bisa sama-sama mengikuti dengan senang hati. Dipersilakan kepada Bapak Iwan Kurniawan untuk menyampaikan informasi Diksuspalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ayahanda Bapak Ketua Pimpinan Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua yang hadir pada saat ini, juga Bapak Ibu Panitia Diksuspala dari pimpinan daerah, pimpinan wilayah Dikdasmen dan PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, dan juga yang hadir pada saat ini Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di wilayah Jawa Barat. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan Diksuspala yang tentunya sangat terbiasa di telinga kita dari sejak zaman tahun-tahun yang lalu tentang istilah Diksuspala. Hanya mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal perbedaan yang berkaitan dengan Diksuspala tahun yang lalu dengan tahun-tahun ini, yang memang namanya sama tapi konsepnya agak berbeda. Kalau Diksuspala tahun-tahun yang lalu itu digagas pada saat zaman Ketua Majelis Dikdasmen PP itu
Pak Yunan Nasution kalau tidak, Pak Yunan, Profesor Dr. Yunan kalau tidak salah, itu digulirkan dengan istilah Diksuspala atau pendidikan khusus kepala sekolah dengan capaian utama atau peserta utama itu adalah guru yang dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi sebagai sertifikat begitu ya untuk salah satu syarat untuk melaju menjadi kepala sekolah itu dulu kalau tidak salah begitu Diksuspala diadakan. Namun untuk tahun ini justru Diksuspala itu ditujukan pada semua kepala sekolah yang ada dan yang sedang menjabat. Oleh karena itu maka kepala sekolah yang sedang menjabat itu diwajibkan untuk mengikuti Diksuspala ini dengan satu tujuan bagaimana kepala sekolah nanti di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu bisa memberikan kemampuan terbaiknya untuk bisa meningkatkan sekolahnya masing-masing. Nah, salah satu ciri dari kesuksesan kepala sekolah dalam mengelola sekolah itu adalah bagaimana kepala sekolah bisa sukses dalam penerimaan siswa baru atau peserta didik baru atau PPDB. Yang tahun-tahun terakhir ini pasca pandemi itu kelihatan agak sedikit menurun pendaftaran siswanya di sekolah-sekolah Muhammadiyah secara rata-rata begitu ya di Indonesia. Apalagi dengan persoalan-persoalan baru terkait dengan P3K yang tentunya juga sangat membuat sekolah-sekolah swasta juga termasuk sekolah Muhammadiyah itu sangat terpukul dengan kebijakan P3K pada saat-saat kemarin. Nah, itu hal yang mungkin akan menjadi salah satu dari bagaimana cara agar kepala sekolah di Muhammadiyah bisa meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah di Muhammadiyah. Dari latar belakang itu ternyata juga kita bisa melihat betapa sekolah-sekolah yang banyak di Muhammadiyah itu ternyata kebanyakan adalah sekolah-sekolah yang perlu meningkatkan kemampuannya karena memang secara langsung atau secara mudah menentukan sekolah besar itu, sekolah hebat atau sekolah maju itu cukup dilihat dari jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya banyak, jumlah siswanya besar, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan prestasi itu jauh lebih memungkinkan untuk bisa meningkatkan sekolah. Tapi kalau jumlah siswanya sedikit, itu agak sedikit sulit untuk meningkatkan. Oleh karena itu, maka salah satu fokus nanti di Diksuspala kali ini adalah bagaimana cara agar kita bisa meningkatkan penerimaan peserta didik baru ini mudah-mudahan bisa naik 200% begitu, itu cita-citanya. Jadi bukan hanya 100% tapi 200% untuk tahun besok gitu. Itu salah satu langkah dan cita-cita kita dalam Diksuspala yang akan kita adakan ini. Selain itu juga Bapak sekalian terkait tadi disinggung oleh Pak Ketua bahwa memang kegiatan ini didukung juga oleh Kemdikbud, oleh Dikdasmen PP dan juga oleh kita sebagai peserta. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa kriteria di sekolah Muhammadiyah itu. Kalau kriteria ini ada 3 ya. Ada kriteria sekolah yang rawat inap ya. Rawat inap itu sekolah yang mungkin masih membutuhkan obat, masih harus diimpus begitu Bu ya. Dalam pengertian lain mungkin masih mengandalkan BOS begitu Bu ya. Masih mengandalkan RMP, itu juga saya kira banyak sekolah-sekolah yang tentunya masih tergantung pada itu. Ada juga sekolah yang sudah rawat jalan, agak sedikit bisa berjalan gitu ya, tapi tetap harus mendapatkan bimbingan karena masih pemantauan dokter begitu kalau istilah itu. Dan ada juga yang sekolah sehat. Nah, dari 3 kelompok ini kita katakan atau simpulkan dalam satu angka begitu. Jadi yang rawat inap itu adalah sekolah yang jumlah siswanya 100 ke bawah.
atau kurang dari 100. Sedangkan sekolah yang rawat jalan itu sekolah yang jumlah siswanya di atas 100. Sedangkan sekolah yang sehat disimpulkan itu sekolah yang jumlah siswanya di atas 400. Nah, dari sana kita simpulkan bahwa nanti beban biaya pendaftar atau partisipasi donasinya itu ditetapkan melalui 3 sekolah tersebut. Nanti ada yang di bawah 100 itu sekian, ada yang di atas 100 sekian, dan ada yang di atas 400 siswanya sekian. Jadi semakin bertambah, semakin besar juga partisipasinya untuk kegiatan ini. Dan mohon izin Pak Ketua, karena saya sudah japri oleh Pak Ketua Diksus-Diksuspala tentang penentuan partisipasi terkait dengan Diksuspala. Dimohon untuk tidak terlalu beda dengan yang di Banten dan DKI, Pak Ketua. Bu Ocha dan Pak Didin serta panitia semua, ini saya sampaikan baru tadi saya dapatkan. Jadi kalau di sana itu mungkin kita tidak akan jauh berbeda dengan di Jawa Barat, dengan di DKI Jakarta dan di Banten. Nah, oleh karena itu beliau menyampaikan penyampaian ini dengan yang di bawah 100 itu partisipasinya 350.000. Untuk yang di atas 100 itu partisipasinya 750.000 ya. Dan untuk yang di atas 400 partisipasinya 1,5. Ini yang disampaikan oleh Ketua Diksuspala PP Muhammadiyah terkait dengan kesepakatan yang sudah disepakati di daerah Banten dan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Nah, beliau menyampaikan seperti itu. Jadi untuk partisipasinya tidak sama, tapi ditentukan oleh jumlah siswa tadi. Nah, oleh karena itu untuk dan demi kelancaran semua kegiatan Diksuspala ini, PP Muhammadiyah bekerjasama dengan wilayah dan juga Forum Guru Muhammadiyah beserta Diksuspala, tim Diksuspala dan penjaminan mutu pendidikan PP Muhammadiyah itu mengundang seluruh kepala sekolah yang ada di Jawa Barat untuk bisa berpartisipasi dan ikut serta untuk kegiatan Diksuspala ini, dan insya Allah materi-materi serta program-program yang tentunya ada di pelatihan Diksuspala ini semuanya menuju kepada bagaimana membangun kapasitas kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia, terutama kepala sekolah di Muhammadiyah, untuk meningkatkan sekolahnya menjadi sekolah-sekolah yang setidaknya yang tadinya rawat inap jadi rawat jalan, yang tadinya rawat jalan jadi sekolah sehat. Itu mungkin yang tujuan dari Diksuspala yang akan kita selenggarakan ini. Terkait dengan itu juga betul kata Pak Ketua tadi bahwa memang karena ini kerjasama dengan Kemdikbud, jadi tempat-tempat yang digunakan adalah tempat-tempat yang ada di bawah Kemdikbud. Nah, untuk di Jawa Barat itu kerjasama dengan BBGP Jawa Barat atau ex P4 TK IPA yang ada di Jalan Diponegoro. Tapi memang betul kata Pak Ketua tadi bahwa karena jumlah di Jawa Barat ini sangat besar, yang Jawa Barat 1 itu 252 peserta, itu tidak memungkinkan diselenggarakan di BBGP Jabar. Makanya Pak Ketua Dikdasmen PP meminta kepada BBGP Jawa Barat untuk mencoba mencarikan tempat begitu ya, yang punya kapasitas yang bisa untuk 252 peserta. Awalnya tadinya ingin digeser yang Jabar 2 yang 105 itu jadi duluan di BBGP Jabar, namun kelihatannya juga tanggal yang bersangkutan atau tanggal 7 sampai 10 Oktober yang sudah kita minta itu ternyata dipakai oleh kegiatan lain di LPMP kalau tidak salah ya.
sehingga kemungkinan besar dua-duanya tidak bisa diselenggarakan dengan tanggal itu kalau sudah ditetapkan di BGP. Jadi kita kemungkinan akan beralih. Nah, ini informasi, mudah-mudahan nanti kita akan tindak lanjuti ya buat saya dengan pihak PBGP. Mungkin kita menunggu surat resminya, tapi mudah-mudahan ini tidak lagi berpindah-pindah gitu. Karena kita juga harus ngecek dulu tempatnya, karena kita membutuhkan ruangan kelas. Kalau 252 itu 7 sampai 6 ruang kelas, Bu ya. Tergantung dari kapasitasnya nanti. Kalau 40 per kelas itu mungkin 6 atau 7 ya Bu ya. Karena 252 berarti kita minta 7 kelas, karena kalau 40 harus berdesak, kalau 6 kelas harus berdesakan karena 40 lebih nanti ada satu kelasnya. Nah, oleh karena itu maka kita harus mengecek apakah kelasnya bisa ada 6 atau 7 kelas. Nah, itu di tempat itu juga harus dicek dulu. Yang kedua juga ruang panitianya, ruang fasilitator, dan juga ruang makan dan tempat istirahatnya itu mungkin juga harus kita cek, karena ini akan berlangsung 4 hari ya. Jadi 4 hari, sehingga memang kita harus betul-betul memastikan tempat pelaksanaannya siap, juga aula atau ballroom atau Bu ya, yang tentunya untuk pembukaan dan penutupan itu juga harus kita pastikan bisa menampung mungkin sampai 350 dengan tamu undangan ya Bu ya. Saya kira seperti itu untuk untuk pembukaannya dan penutupan, sehingga nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa mengecek tempat yang sedang diusahakan atau yang direkomendasikan oleh PBGP. Mungkin boleh sampaikan sekarang ya Bu Aca ya. Ini kan baru ajuan dari PBGP ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan benar ini. Untuk Jabar 1 dengan jumlah peserta 252 pada tanggal 7 sampai 10 Oktober itu direkomendasikan oleh BBGP untuk dilaksanakan di Hotel Ibis Trans Studio Bandung. Di dekat Trans Studio ya Pak ya, karena itu berdampingan dengan Hotel Trans kalau tidak salah. Jadi Hotel Ibis Bandung. Dan untuk Jawa Barat 2 tanggal 14 sampai 17 Oktober dengan jumlah peserta 105 itu akan dilaksanakan untuk rekomendasinya di Hotel Santika Bandung ya. Jadi kemungkinan dua-duanya kita akan laksanakan di luar BBGP Jawa Barat karena sedang banyak acara dan mungkin pada tanggal tersebut sedang digunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tempat, mungkin kenapa di Bandung? Karena Pak Ketua Dikdasmen wilayah itu mengharapkan Bandung ini menjadi titik pusat dari berbagai wilayah Jawa Barat, kan tidak terlalu jauh begitu ya, sehingga Bandung bisa menjadi pusat kegiatan tidak terlalu jauh dari daerah yang paling barat ya. Tidak terlalu jauh dari yang paling timur begitu ya, sehingga mungkin Bandung menjadi titik pusatnya begitu. Dan oleh karena itu Bapak sekalian, kami dari PIC PP menyampaikan harapan mudah-mudahan semua kepala sekolah yang ada di Jawa Barat bisa ikut. Kemarin ada pertanyaan apakah ini untuk SMA SMK, tidak, tapi seluruh sekolah baik yang ada di bawah Dikdasmen Muhammadiyah atau yang ada di Aisyah Bu Aca. Jadi kalau di Jawa Barat ini ada yang di bawah Aisyah boleh ikut Bu gitu. Karena kan ada kesannya ini Muhammadiyah aja, tidak gitu. Jadi yang dari Aisyah juga. Juga pesantren Bapak Ibu ya, pesantren. Jadi ada SD, SMP, SMA, SMK, MA dan pesantren yang ada di bawah naungan pimpinan daerah Muhammadiyah atau juga di bawah Aisyah, itu juga bisa didaftarkan dalam kegiatan Diksus Pala ini. Kemarin saya udah konsultasi dengan Pak Didin terkait dengan jumlah, karena beberapa provinsi itu jumlahnya berbeda Pak, antara catatan di PP dengan catatan di wilayah atau daerah masing-masing. Ada yang bedanya sampai 50%. Jadi ini pertemuan gitu ya. Ternyata memang data yang ada di ini masih belum lengkap Pak gitu. Makanya
kemarin kata Pak Didin sudah betul datanya. Ya, terima kasih Pak Didin. Jadi kita tidak lagi harus mengulang kembali data karena yang provinsi lain itu harus mengulang kembali Pak mendata karena nanti itu hubungannya dengan jumlah peserta begitu Pak ya. Nah, hanya untuk pengalaman Bapak Ibu sekalian, yang di Pekanbaru kemarin itu ada beberapa sekolah yang tidak bisa ikut Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi hal yang tentunya menjadi catatan. Kalau ketidak bisa ikutannya karena anggaran dan karena pembiayaan, saya kira itu bisa didiskusikan di daerah dan di cabangnya masing-masing, terutama untuk juga menggunakan kerjasama dengan Lajismu misalkan Pak Ibu ya. Itu juga bisa digunakan karena ada beberapa juga sekolah di Sumatera Barat di Kepulauan Riau yang tidak memungkinkan ikut karena tidak ada anggaran, itu disupport oleh Lajismu Pak. Ya, saya kira itu juga bisa menjadi peluang untuk dikerjasamakan kegiatan ini. Dan juga untuk kepala sekolah yang tentunya Purna Bakti itu berbeda dengan kepala sekolah yang akan selesai tapi ada kemungkinan jadi kepala sekolah lagi di tempat lain Bu ya. Nah, itu pada dasarnya semua wajib ikut Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah udah saya akan berakhir sekian, misalkan nanti kan itu masih muda kepala sekolahnya, ada kemungkinan jadi kepala sekolah lagi di sekolah Muhammadiyah lain misalkan. Itu saya kira ikut saja karena memang ini tujuannya untuk semua kepala sekolah Muhammadiyah yang aktif Bapak Ibu. Jadi karena ini bukan hanya sebagai sebuah sertifikat bukti bahwa layak menjadi kepala sekolah, bukan aja itu, tapi memang tujuannya adalah meningkatkan kapasitas, kemampuan, keterampilan kepala sekolah Muhammadiyah untuk meningkatkan sekolahnya di sekolah yang bisa bersaing dan menang bertanding begitu. Itu mungkin Bapak Ibu ya yang saya kira dari PP Muhammadiyah mengundang seluruh kepala sekolah yang masih aktif dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, MA, pesantren di bawah Muhammadiyah dan Aisyah itu bisa ikut bergabung di program Diksus Pala tahun 2024 yang insya Allah kita akan gelar di bulan Oktober tanggal 7 sampai 10 untuk Jabar 1 dan tanggal 14 sampai 17 untuk Jabar 2. Jabar 1 252 peserta, Jabar 2 itu jumlah pesertanya 105 peserta. Bapak Ibu, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak pakai PowerPoint karena memang tiap provinsi itu berbeda-beda jumlah dan teknisnya Bu ya, karena memang tadi saya sampaikan oleh Pak Ketua bahwa Jawa Barat ini karena banyak jadi hanya berdiri sendiri, tidak gabung dengan provinsi lain. Kalau provinsi lain seperti di Sumatera itu ada Sumatera 1, di Lampung ada sampai 3 provinsi Bu ya. Di Medan juga sampai 2 provinsi, untuk di Pekanbaru sampai 3 provinsi yang gabung. Nah, untuk di Jawa Barat kita hanya 1 provinsi, oleh karena itu mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan dengan lancar, sukses, untuk pesertanya bisa hadir semua, juga untuk panitia yang ditunjuk oleh pimpinan wilayah yang hadir dan berjibaku nih, saya ucapkan terima kasih atas kerjanya yang sangat berat Bu ya, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan yang terbaik buat pendidikan Muhammadiyah di Jawa Barat, karena memang Jawa Barat ini sekarang menjadi salah satu provinsi yang ingin pendidikan Muhammadiyahnya unggul begitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa terwujud nanti ke depan. Oleh karena itu, saya terima kasih pada Bapak semua, Ibu, kepala sekolah yang hadir pada saat ini. Tolong disampaikan pada kepala sekolah yang tidak atau belum bisa hadir pada saat ini bahwa kegiatan Diksus Pala tahun 2024 ini insya Allah akan kita laksanakan di Jawa Barat. Terima kasih hatur nuhun pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya berkaitan dengan pelaksanaan Diksus Pala ini. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kemudian Pak Iwan, tentang sekolah yang sehat mungkin ya. Nah,
Mungkin sekarang kita perlu mengevaluasi berada di posisi manakah sekolah kita. Apakah sekolah kita itu sudah termasuk ada pada kondisi sekolah yang sehat, rawat inap, rawat jalan, atau harus segera masuk UGD gitu ya. Nah, itu perlu mungkin harus kita mengevaluasinya. Nah, kita kemudian mempunyai jalan keluarnya gitu kan dengan salah satunya mengikuti kegiatan Diksuspala. Karena di kegiatan ini tentunya akan banyak sekali materi. 4 hari itu akan dijajali dengan berbagai informasi dan salah satunya tentang branding sekolah, tentang strategi, tentang bagaimana kita itu membuat sekolah kita itu menjadi lebih sehat. Sehingga nanti di tahun yang akan datang, kita memang sudah siap untuk menjadikan sekolah kita itu sekolah yang baru dan kemudian mau berkembang dan siap bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, tentunya ini perlu keinginan atau niat yang kuat dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan serta dorongan tentunya dari Dikdasmen PDM, PCM untuk supaya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kepala Sekolah ini punya semangat yang kuat untuk mengikuti kegiatan ini dan kemudian dari hasil ini bisa dikembangkan, bisa diamalkan gitu ya hasilnya sehingga membuat sekolah kita itu memang mempunyai karakter dan mempunyai kekuatan yang berbeda yang bisa dilihat oleh masyarakat dan kepercayaan kepada kita itu kepada sekolah kita itu juga semakin meningkat. Nah, kaitannya dengan tadi disampaikan oleh Pak Iwan tentang partisipasi, harapan kita tentunya dari beberapa pekan ini adalah inginnya kita gratis gitu ya Pak Iwan. Dan saya rasa semuanya sepakat, kepala sekolah akan sepakat bahwa kalau gratis itu alhamdulillah. Nah, pada awal-awal saya bertemu dengan PIC dari BGPP, kita sudah ngobrol seandainya memang tempatnya di BGPP itu mungkin partisipasinya tidak terlalu besar karena yang digunakan itu adalah diklat atau tempat yang memang ini oleh pemerintah. Nah, tetapi karena tempat itu kemudian berpindah gitu ya, di BGPP itu pertama kaitannya tentang tidak cukup tempatnya karena di BGPP hanya bisa ditampung, daya tampungnya 120 peserta. Sementara kita itu mengajukan 250 peserta, sehingga tempat itu tidak memadai. Akhirnya kemudian dari BGPP mencari tempat gitu dan dapatlah Ibis dan Santika gitu, Hotel Ibis dan Santika. Nah, dari pihak kita sedang menunggu sebetulnya bagaimana komitmen dari BGPP, apa saja yang ditanggung oleh BGPP, apa saja yang ini oleh kita gitu, sehingga kita bisa menghitungkan partisipasi gitu ya, partisipasi yang memang bisa dan layak serta memang sesuai dengan kemampuan dari sekolah-sekolah itu sendiri gitu ya. Nanti partisipasi ini berjenjang sesuai dengan kondisi sekolahnya tadi. Kalau yang sekolahnya siswanya di bawah 100, partisipasinya berapa, di atas 100 berapa, kemudian di atas 400, di atas 600 itu ada level-levelnya yang tentunya akan berbeda, tetapi saya rasa berapapun nilai yang akan dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan ini, insya Allah tidak akan rugi, gitu. Tidak akan merasa bahwa Bapak dan Ibu itu keberatan, karena materi-materi yang akan disampaikan juga sangat berbobot gitu. Yang nanti akan menyampaikan atau fasilitator itu semuanya dari pusat yang sudah berpengalaman dan mereka sendiri
memiliki sekolah gitu, dan pengalamannya tentunya lebih luas lagi gitu, sehingga bisa fasilitator itu memberikan energi-energi atau pengalaman-pengalaman terbaiknya, tips-tipsnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin sekarang saya ingin menyampaikan sebelum kepada tanya jawab kaitannya dengan gelombang pertama dan gelombang kedua mungkin ya. Pak Didin, tolong di-sharekan dulu mungkin Pak Didin, ini supaya diketahui dulu oleh Bapak dan Ibu, saya gelombang keberapa gitu ya masuknya gitu. Kemudian gelombang berapa? Nah, kita sudah merancang ini, kita sudah merancang kaitannya dengan kepesertaan itu dan gelombangnya. Untuk Kabupaten Bandung ini dengan Kabupaten Bekasi, insya Allah nanti akan ininya di gelombang pertama. Kemudian untuk Kabupaten Ciamis, jadi yang ikut gelombang pertama itu adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, kemudian Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Banjar, kemudian Kota Bekasi, ditambah Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya. Itu rancangan kami untuk gelombang pertama. Untuk gelombang kedua itu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, kemudian Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kota Sukabumi. Itu rancangan kami berkaitan dengan kepesertaannya berada di posisi atau di gelombang keberapa gitu. Nah, tentunya ini juga masih ada yang belum masuk. Andai kata ada yang belum masuk ke gelombang tersebut di gelombang pertama atau gelombang kedua, dapat dikomunikasikan kepada kami di grup sekolah. Terus andai kata nanti ada hal-hal yang akan disampaikan juga bisa disampaikan di grup sekolah. Hanya saja mungkin nanti perlu menunggu waktu karena kita juga tidak bisa memutuskan langsung karena ini kan tim gitu ya, kita juga sampai saat ini masih menunggu keputusan dari BGPP berkaitan dengan tempat gitu, dan insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya segera surat resminya turun, kita langsung bisa melakukan survei lapangan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan. Baik, mungkin untuk sementara informasi seperti itu untuk pemula, dan selanjutnya kita akan buka forum tanya-jawab berkaitan dengan seputar kegiatan Diksuspala ini. Mangga kepada Bapak dan Ibu, apabila perlu penjelasan yang lebih rinci, silakan ditanyakan kepada Pak Iwan, kepada kami juga yang ada di sini. Mudah-mudahan ini akan memberikan kemudahan dan membuat Ibu dan Bapak sekalian semakin bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Dipersilahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Di sini ada yang sudah angkat tangan. Ibu Nida. SMK Majalaya. Dan SMK Majalaya, ya. Mau siapa dulu? Silakan. Dari SMK Majalaya dulu karena nampaknya dari tadi sudah angkat tangan. Silakan dari SMK Majalaya. Ya. Belum ada yang muncul? Ya, tuh. Maka dulu. dulu. Ya, silakan. Ya. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dijelaskan oleh Pak Iwan tadi, jadi yang mengikuti Diksuspala ini
yang di bawah Muhammadiyah maupun Aisyah ya Pak Iwan. Jadi ini saya sangat senang gitu ya. Ya kebetulan Teh Ocha juga membawahi dasmen pesantren. Berarti untuk kepala sekolah, misalnya kalau dasmen pesantren SD, SMP dan pesantren Aisyah gitu ya. Namun mungkin ingin ditanyakan juga, apakah juga bisa untuk karena di Aisyah ada TK ya, PAUD, kepala sekolah PAUD juga, karena kami juga ada program untuk hampir sama ya di Suspala, tapi ini kami kemarin namanya workshop kepala sekolah, peningkatan kompetensi kepala sekolah. Nah, supaya sekalian gitu, apakah materi-materi atau kalau yang tadi Pak Iwan sampaikan kan sebenarnya lebih pada tujuannya mau membranding sekolah ya, bagaimana meningkatkan tadi kualitas sekolah ya menuju sekolah sehat, itu diantaranya ya meningkat ketertarikan atau bagaimana sekolah itu dapat mengambil manfaat yang lebih banyak dari masyarakat, artinya meningkatnya PDB gitu ya, diantaranya gitu. Itu mungkin Pak Iwan, kemudian juga teknisnya nanti mungkin di PWM ya, karena Teh Ocha juga di PAUD Dasmen Aisyah ya, nanti mudah-mudahan secara teknis bisa lebih rinci untuk Aisyah. Yang saya tanyakan tadi untuk kepala sekolah yang di PAUD-nya bukan di dasar menengah, apakah memungkinkan gitu ya, sehingga bisa sekalian saja gitu ya. Jadi mungkin kalau tidak memungkinkan 2 gelombang, apakah, karena kalau TK ini jumlah tadi Aisyah itu jumlah TK itu sekitar 270, kemudian SD ada 4, LB ada 2, yang Teh Ocha nanti dikoreksi ya. Kemudian SMP ada 2 dan pesantren 1, SMA 1 gitu. Itu apakah memungkinkan dan juga relate gitu ya, sesuai. Kalau sesuai itu sangat diharapkan ya, mudah-mudahan tadi ada, kalau Ocha sampaikan ya, pembiayaan yang ringan gitu ya. Itu saja Teh Ocha dan juga Pak Iwan, terima kasih atas penjelasannya juga semua. Ya, terima kasih Teh. Jadi ini mungkin pertanyaannya Pak Iwan, apakah kepala sekolah PAUD juga bisa dilibatkan dalam kegiatan Diksuspala ini? Nah, kebetulan di PAUD Jawa Barat itu ada sekitar 270 kepala sekolah. Kalau untuk SD, SMP, SMA, Aisyah dan pesantren itu ada 11 sekolah gitu ya. Nah, kira-kira teknisnya seperti apa gitu, karena ada materi-materi yang berkaitan dengan branding school. Maka Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Nida. Lagi di jalan Bu. Baik, terima kasih tentu memang apa ya, majelis pendidikan dasar. Jadi mungkin kalau kita lihat dari dari penyelenggara itu pasti ada di wilayah pendidikan dasar ya Bu ya. Artinya memang yang pendidikan dasar itu dan menengah. Jadi SD, SMP, SMA, SMK sederajat gitu ya, MA. Kalau TK itu mungkin di di PAUD ya Bu ya. Jadi mungkin selama ini bukan tidak bisa, tapi mungkin belum Bu ya, belum, harusnya nanti dengan Aisyah pusat mungkin itu Bu dirancangnya mungkin akan jauh lebih tepat begitu Bu ya, karena kita fokus dulu pada pendidikan dasarnya dan juga pendidikan menengah, sehingga untuk TK mungkin belum dikerjasamakan Bu ya, karena mungkin nanti saya akan sampaikan, mungkin nanti PP Dikdasmen juga dengan Aisyah mungkin Bu ya, yang akan nanti punya program yang lebih baik untuk kepala sekolah TK Bu ya, itu mungkin. Juga untuk materi Bu ya, materi kalau secara umum materinya cocok sih Bu ya kalau untuk kepala sekolah, karena kan tidak hanya untuk kepala sekolah dasar, tapi hanya ada beberapa yang agak spesifik gitu Bu ya untuk sekolah dasar. Jadi agak berbeda juga ya untuk ini gitu, untuk TK gitu. Jadi mungkin nanti oleh TK ada juga beberapa materi yang spesifik juga untuk TK begitu, karena programnya berbeda gitu.
Saya kira itu mungkin Bu sementara untuk jawabannya. Hatur nuhun. Ya, begitu Teh Linda. Saya Oce. Ya. Kita nanti Berarti kolaborasi untuk materi Bu. saja. pesantren bisa ya Teh Oce ya Pak Bisa Iwan ya. insya Allah. Ya, Kita saya libatkan ya. ya betul Bu. ya. Untuk yang 11 sekolah ini sedang diusahakan, yang Ya. Aisyah untuk ikut terlibat. Ya. Nanti Ya, insya Allah nuhun. mungkin besok kita ketemu, saya akan ngobrol dengan Teh Nida berkaitan dengan Iya, ini. insya Allah. Ya, Nuhun. baik. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya saya beri waktu kepada Pak Bagus Kusnadi. Dipersilakan Pak Bagus. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Dalam hal ini kami dari SLB Muhammadiyah Karangpawitan Garut, Pak. Bu, yang pertama tentunya yang perlu kami sampaikan karena kami sekolahnya itu SLB, yang mana yang namanya SLB itu betul-betul minoritas. Seperti halnya tadi disampaikan sama Pak Iwan juga tidak disebut-sebut SLB. Sehingga kami pun bertanya-tanya, apa SLB ikut disus atau tidak? Itu yang pertama ya Bu ya. Ya, jadi mohon mungkin khusus di SLB yang namanya SLB karena minoritas, tolong di apa? Karena di momen bukan di momen ini, di momen-momen tiap pertemuan baik di PDM juga kadang-kadang tidak tersentuh gitu ya SLB. Nah itu. Nah kemudian harapan kami mudah-mudahan untuk SLB di sini karena minoritas seperti halnya di Kabupaten Garut Bu. SLB yang namanya SLB itu tidak semua kecamatan ada, hanya 2 kecamatan, yaitu hanya 2 kecamatan. Jadi berharap kami untuk SLB mudah-mudahan untuk tiap-tiap PCM dikondisikan ada sekolah SLB-nya setiap kecamatan. Ini hanya usulan saja mudah-mudahan ya. Nah itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, seperti tadi hanya disampaikan, gambaran untuk sekolah itu diusahakan lebih dari 100 siswa per sekolahnya. Nah, seperti diketahui, khususnya untuk SLB itu rata-rata di bawah 100. Justru di kami itu siswanya itu 97 siswa. Kalau diukur di sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Garut, justru sekolah kami terbanyak dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi khususon untuk SLB, mudah-mudahan tidak ada ketentuan kaitan siswanya itu harus di atas 100 siswa. Karena SLB itu minoritas 97 di kami, di sekolah kami 97 itu terbanyak di sekolah kami di SLB swasta di Kabupaten Garut. Mungkin hanya itu saja Bu. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begitu Bapak, ini insya Allah, tapi saya sebutkan mungkin ya Pak tadi. Malah itu luar biasa gitu ya SLB. Mangga Pak Iwan dijawab. Baik, terima kasih Pak Bagus nih. Betul, saya mohon maaf nih, SLB tidak tersebut ya karena memang di Juklak dan Jukdisnya justru nggak ada ya SLB itu masuk dalam ini catatan karena memang fokus kita itu kan kepada sekolah di luar SLB ya Pak ya. Kalau SLB ini masuk PNF atau enggak Pak ya? Formal. PNS mungkin. SLB masuk PNF Masuk enggak Pak? apa? Masuk formal. PNF kan, pendidikan formal bukan Pak? Formal, Non formal. Masuknya itu SLB, masuk dinas. punten Pak. Ya, ya Pak. Punten, SLB masih formal Pak. Formal. Oh, kalau formal Formal. masuk Ya. Pak ya. Karena Ya. kan Dikdasmen dan PNF gitu ya. Jadi kalau masuk formal ikut Pak. Di layar sudah Ya, ada. siap. Pak. Siap, Ikut Pak. Pak. Ikut oke karena gini karena saya mohon maaf betul saya mohon maaf sekali karena memang SLB ini tidak pernah tersentuh. Nanti saya akan coba sampaikan pada PP Pak ya. Apa tadi masukan Bapak tadi mudah-mudahan didengar nanti oleh PP Pak nanti di pertemuan selanjutnya nanti kami akan coba jam ketika sudah konsultasi dengan PP ya Pak tentang Siap, SLB. siap Pak. Terima kasih Ya. banyak Pak. Terima kasih Pak. Pak. Iya. Menjelaskan SLB. Kalau masalah siswa Pak, masalah banyaknya siswa untuk di SLB kan Saya rata-rata di bawah jelaskan 100. sedikit masalah SLB. Ya, iya betul Pak. Ya, mengapa mengapa? Oke, terima kasih Pak. Saya kurang lebih 3 tahun ngurus tentang SLB di Kemendikbud Pak. SLB itu ada kalanya satu murid gurunya 3 orang atau 2 orang karena variannya banyak. Jadi SLB merupakan pendidikan formal juga, ya. Jadi sebenarnya harusnya merupakan bagian. Jadi kalau sebuah SLB
muncai muridnya 90 itu luar biasa itu. SLB negeri yang di Cecendo Bandung yang pernah berkali-kali saya bina, itu muridnya di bawah segitu negeri itu Pak. Jadi harusnya itu Ya, jadi betul. komitmen kita juga. Terima Ya, kasih. ya, terima kasih Pak. Ya, ya. Nanti saya sampaikan ke PP Pak ya. Mudah-mudahan ini ada ide bagus dari Jawa Barat Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Amin Pak. Ya. Jadi kaitannya dengan masalah jumlah siswa, ini mungkin hitungannya adalah jumlah siswa sekolah yang umum, bukan yang SLB. Tetapi kenapa dibuat leveling itu untuk apa namanya partisipasi Pak. Jadi kalau yang di bawah 100 partisipasinya insya Allah lebih sedikit. Kalau Bapak mau memberikan lebih banyak, saya senang Pak. Iya. Itu ya, Yes. kaitannya seperti itu. Tapi insya Allah dengan jumlah siswa yang sebanyak itu di SLB, Bapak masuk kategori sekolah yang mungkin sehat gitu ya. Karena kan Ya, alhamdulillah, sehatnya itu di level yang berbeda. Baik, selanjutnya yang akan bertanya di sini saya beri kesempatan Bapak Dian S. dari SD Muhammadiyah 4 Bale Endah. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekolah kami SD Muhammadiyah 4 Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Sekolah kami masuknya pada sekolah rawat jalan itu ya. Masih pemantauan dokter. Alhamdulillah di atas 100 sekolah kami ada 240. Insya Allah. Yang saya dengar tadi kalau nggak salah partisipasinya sebesar 750 ya. Nah kalau misalkan kami berharap besar ya, bagaimana kalau misalkan untuk launching pertama ini tidak langsung full daring, tidak langsung luring gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar usulan, berharap supaya tidak banyak memakan biaya anggaran. Bagaimana kalau misalkan dalam bentuk MOC atau Massive Open Online Course gitu. Misalkan selama 7 hari itu kita para kepala sekolah itu full daring gitu ya, misalkan supaya materi tersampaikan secara full daring dan tidak benar-benar memakan biaya banyak. Itu hanya usulan. Nah, yang kedua mungkin bagaimana kalau misalkan setelah program ini di Suspala ini bisa mengikat gitu ya. Seperti apa sih yang menjadikan program di Suspala ini bisa mengikat para KS, para kepala sekolah sehingga progres perubahannya itu bisa terlihat gitu. Dan saya sangat yakin sekali dengan para panitia dan penyelenggara itu sudah benar-benar matang dengan program ini. Cuman supaya progres kelihatan itu supaya mengikat gitu, bagaimana tindakan selanjutnya, apa didesain dalam bentuk PMM misalkan seperti program Merdeka Mengajarkan itu kan langsung bisa kelihatan ada post testnya, ada videonya, ada penjelasannya, ada tesnya, misalkan gitu ada gitu ya. Cuman segitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Pak Dian, Pak Agus, Pak Iwan, ini bagaimana kalau kegiatan ini full daring gitu 7 hari full daring biar biayanya tidak terlalu berat. Kemudian bagaimana monitoring dari kita mungkin ya dari wilayah, dari pusat itu setelah tindak lanjutnya dari Diksuspala ini agar kalau dimonitoring mungkin nanti kelihatan progresnya. Ya. Mangga Pak Iwan. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus Bu. Betul Pak, itu juga pernah mengemuka di PP terkait dengan itu. Kenapa tidak gitu? Akhirnya memang keputusannya ada online, ada offline. Jadi nanti daringnya 2 hari Pak, dan offline-nya nanti 4 hari. Ya, dari sebelum pelaksanaan itu nanti ada online dulu Pak, gitu. Nah, hanya tentu setelah tindak lanjut setelah selesai dengan yang dengan yang offline, dengan yang
tatap muka nanti di hotel itu, nanti ada pendampingan Pak. Pendampingan langsung dari tim Diksuspala, nanti akan ditunjuk langsung per region itu berapa tergantung kelas. Ada yang misalkan kelasnya ada 6, berarti didampingi oleh 12 orang Pak. Jadi per kelasnya pendampingnya 2 dari PP Pak untuk pendampingannya. Nah, itu dilakukan untuk memastikan apa yang telah disampaikan itu bisa berjalan dengan baik Pak. Itu juga menjadi concern PP untuk bisa Diksuspala ini bukan hanya sebatas penyampaian materi, tapi betul-betul menjadi sesuatu yang dilaksanakan setelah setelah pelaksanaan ini selesai begitu Pak. Nah, untuk PMM juga apakah akan ada model atau aplikasi yang mungkin bisa dilaksanakan? Itu kita akan didampingin oleh Edumu Pak. Oh iya. Ada Edumu ya. Jadi nanti pihak Edumu pun akan memberikan materi di pelatihan kita gitu. Jadi Bapak bisa nanti sampaikan kepada Edumu langsung. Edumu nanti mungkin akan bersama-sama nanti untuk membuat aplikasi atau apapun namanya yang bisa memantau atau bisa kepala sekolah itu bisa menyerahkan hasil bukti gitu ya pekerjaannya setelah Diksuspala ini dengan cepat begitu, nanti dengan lewat itu. Saya kira itu Pak ya, nanti mudah-mudahan nanti ini juga jadi teman kita bersama. Atur nuhun Pak. Sama-sama Pak. Alhamdulillah, jadi ada pendampingan terus-menerus dari pihak pusat untuk keberlangsungan program ini gitu. Karena kita juga berpikir tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban, karena ingin supaya sekolah di Jawa Barat itu semakin baik, jadi tentunya harus ada monitoring atau pendampingan yang secara berkala, supaya kita juga bisa melihat sejauh mana progres yang dilakukan gitu ya, atau yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah di bawah Muhammadiyah dan Aisyah. Pertanyaan selanjutnya mungkin saya beri waktu kepada Bapak Dimang ya, dari SLB ABC Muhammadiyah Sumedang. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Ibu Bapak. Perkenalkan saya Diman dari SLB ABC Muhammadiyah Sumedang. Pertanyaan saya sebenarnya sudah tercover sama Pak Bagus tadi. Ini tambahan aja. Kalaupun nanti di 2 gelombangkan, saya mohon untuk SLB di satu gelombang yang sama itu Bu. Karena SLB itu se-Jawa Barat ini hanya 10 SLB. Malahan kami sudah punya grup tersendiri SLB Muhammadiyah sebanyak 10 SLB plus 2 orang admin yaitu Pak Dede, Dr. Dede Kuswara dan Pak Adi Suryadi. Itu aja Bu. Pertanyaannya sudah tercover sama Pak Bagus tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, nanti mungkin kita lihat apakah memungkinkan untuk disatukan semua SLB atau tidak. Kemarin itu kalau dari PP pengennya random, biar kita bisa belajar satu dengan yang lainnya, gitu ya. Tapi nanti mungkin kita lihat kondisinya. Silakan untuk pertanyaan berikutnya dari SMK Muhammadiyah Banjarsari, SMK Muhammadiyah 1 Banjarsari. Dipersilakan, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Aris Rismayadi, Bu. Mangga, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Bu, saya ingin informasinya saja Bu untuk data sekolah yang ada di Ciamis, yang tadi di forum itu ada 8 sekolah. Mohon informasinya, sekolahnya itu sekolah mana saja. Karena begini Bu, kami di PCM Banjarsari khususnya, mungkin untuk amal usaha di kami itu ada SMK 3, 123 SMK. Kemudian untuk SMP-nya itu ada 1, kemudian ada SLB-nya 1, dan madrasah ibtidaiyahnya ada 3, ada 2. Jadi jumlahnya itu ada 7. Itu untuk di wilayah PCM Banjarsari, Bu. Mungkin mohon informasinya gitu Bu. Apakah untuk madrasah ibtidaiyah itu juga masuk ke pelatihan ini atau tidak? Itu saja mungkin Bu dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didin, apakah bisa menampilkan untuk di Banjarsari itu 8 sekolah ya, itu dari mana saja gitu? Iya, yang 8 itu dari mana saja dan sedangkan di PCM Banjarsari aja Sudah udah 7 7, ya? Bu. Iya. Baik, mungkin nanti bisa dicek kembali oleh kita gitu ya. Ya, alhamdulillah ini juga Pak Aris sudah memberikan masukan. Jadi nanti kita bisa lihat sebetulnya apakah sekolah-sekolah di Banjarsari sudah tercover semua atau tidak gitu. Tetapi MI juga masuk Pak kayaknya. Oh, MI MI-nya juga harus masuk. Iya, karena ini sama dengan SD gitu. Begitu ya Pak Iwan ya, MI juga masuk ya. Iya. Ya, Bu, ya. Iya, mungkin saya rasa sudah terjawab ya Pak ya. Ya, Enggak. Selanjutnya mangga pertanyaan berikutnya dari Pak Nasir. Dari Bapak Muhammad Nasir, dipersilakan. Bapak Muhammad Nasir dari sekolah mana atau dari PDM mana? Silakan. Pak Muhammad Nasir. Atau sambil menunggu masih ada yang mau bertanya berkaitan dengan kegiatan Diksuspala yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada awal bulan Oktober, mulai tanggal 7 sampai tanggal 12, kemudian tanggal 14 sampai tanggal 16. Jadi silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan dan mendapatkan cas baru gitu dari para fasilitator yang tentunya sangat luar biasa nanti ilmu yang akan disampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak Agus Sanusi. Ya, silakan Pak Agus dibuka mic-nya, mikrofonnya, jangan di-mute. Pak Agus, mikrofonnya dibuka dulu. Karena itu masih tidak terdengar suaranya Pak Agus. Itu masih di-mute. Gambar mikrofonnya diklik Pak. Gambar mikrofonnya yang merah itu diklik supaya suara Bapak terdengar. Karena masih kekunci itu. Pak Idin bisa bantu untuk membukakan? Sudah dibuka, Bu. Agus siapa, Bu? Enggak, yang Raisen. Nasrullah yang Pak Agus, ya, Pak Agus Sanusi. Iya, itu ada di bawah, Pak. Pakai peci, beliau pakai peci, pakai kacamata. Coba saya cek. Ada Pak Agus Sanusi, Pak. Pak Agus bisa buka sendiri, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan, Bu. Iya, sudah. Silakan Pak Agus. Bisa, Bu? Bisa. Ya, sudah. Silakan, Pak. Sudah terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau bertanya, Bu. Kalau yang sudah pernah ikut, apakah harus ikut lagi, Bu? Ya. Yang sudah pernah ikut. Itu saja, Pak, pertanyaannya. Soalnya saya dulu pernah, saya sudah pernah ikut tahun 2010 ya, kalau nggak salah. Ya, baik. Itu aja, mungkin pertanyaannya itu aja. Karena Diksuspala ini menggunakan model yang baru dan kemudian yang memberikan informasinya dari PP, fasilitatornya juga dari pimpinan pusat. Jadi yang sedang aktif walaupun pernah ikut berapa kali pun wajib ikut. Begitu Pak. Begitu ya Pak Iwan? Betul, ya. betul, Bu. Ya. Walaupun sudah 10 kali ikut Diksuspala Pak gitu. Jadi yang Diksuspala ini wajib ikut. Pak Iwan sekadar masukan nih. Ya, Pak. Jadi semua wajib ikut, harus ada sanksi. Sebab
sampai hari ini banyak kepala-kepala sekolah siluman yang mereka tidak pernah ikut tapi punya sertifikat. Itu catat. Saya punya datanya. Wow. Jadi harus ada sanksi juga untuk sekolah-sekolah. Oke, baik Pak. Karena memang Diksuspala kali ini adalah Diksuspala yang berbeda dengan Diksuspala sebelumnya. Jadi tentunya ini akan jauh lebih legitimate gitu ya. Karena memang yang melaksanakannya langsung dari PP dan tentunya pada pelaksanaannya itu pula itu tidak semua dapat Pak yang hadir pun. Kalau yang hadirnya tidak serius, tidak betul-betul mengikuti karena mohon maaf Pak ya, banyak yang ketika Diksuspala malah disudut sambil ahli hisab gitu ya Pak. Tidak serius. Itu terjadi juga di beberapa tempat kemarin. Bahkan catatannya kehadirannya kurang gitu ya karena nggak tahu kemana tuh Pak, jauh-jauh kan dari sekolahnya hadir menempuh penerbangan gitu Pak ya, perjalanan 12 jam gitu, tapi ketika di tempat tidak serius, lebih banyak ngobrol di tempat makan, di tempat ini gitu Pak ya, sehingga pada akhirnya dia tidak dinyatakan lulus, jadi hanya sebatas pernah mengikuti bukan lulus gitu Pak. Itu yang hadir, apalagi yang tidak ikut itu akan ada catatannya dan tidak, mudah-mudahan ini masukan dari Bapak, saya akan sampaikan pada PP dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, jadi teman-teman ini Diksuspala ini sangat serius, gitu, tidak main-main gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan mindset kita tidak sama dengan Diksuspala yang sebelumnya gitu ya. Sehingga masalah kehadiran itu sesuatu yang sangat penting gitu. Kita saja anak-anak itu kalau tidak hadir 80% ada sanksinya. Begitu juga mungkin nanti Bapak ketika mengikuti kegiatan ini kalau tidak hadir ya ada sanksinya gitu dari pihak fasilitator yang akan memberikan penilaian langsung. Jadi saya rasa dari pusat fasilitator sudah mempersiapkan sedemikian rupa sebuah sistem yang akan membuat kegiatan ini memang benar-benar bermakna dan berkelanjutan, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin yang akan memberikan pertanyaan itu dari Pak Nasrullah, gitu ya. Saya memang membuka waktu dan ruang ini cukup lama supaya kita bisa berdialog berkaitan dengan masalah Diksuspala ini dan tidak ngegantung gitu ya. Silakan ke Pak Nasrullah untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya terkait dengan kepesertaan Ibu. Kebetulan saya di SMP Muhammadiyah 1 Cilengsi. Untuk tahun ini tuh ada beberapa kepala sekolah yang memang realisasinya mau selesai. Nah, terkait dengan kepesertaan itu, apakah yang sekarang yang mau selesai atau apakah juga yang nanti mau dicalonkan begitu? Itu saja barangkali. Terima kasih ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, mangga diberikan jawaban. Ini kaitannya dengan yang mau pensiun. Oh ya, ini betul. Terima kasih Pak Nasrul. Ini kejadiannya mirip sama dengan apa yang kemarin terjadi di Pekanbaru Pak. Jadi kalau untuk yang akan pensiun itu nanti kebijakannya ada di pimpinan struktural di atasnya Pak ya. Kalau misalkan memang tinggal beberapa minggu, bulan gitu Pak ya, dan sudah ada calon penggantinya yang legitimate gitu Pak ya, yang sudah betul-betul pasti akan menggantikan, itu bisa ditugaskan yang akan menggantikan Pak. Gitu. Jadi nanti itu mah kebijakannya ada di pimpinan di atasnya Pak. Gitu. Itu yang terjadi kemarin di Pekanbaru. Tapi ada juga yang ikut begitu Pak, berdua. Jadi diikutkannya berdua. Kepala sekolah yang mau pensiun sebagai penghargaan terakhir Pak diikutkan juga. Untuk yang calon penggantinya pun diikutkan juga. Jadi sekolah itu mengirimkan dua gitu Pak. itu yang terjadi kemarin di Pekanbaru Pak. Itu mungkin kebijakannya ada di pimpinan di atasnya mungkin pimpinan cabang atau pimpinan daerah Pak, itu biasanya begitu, atau pimpinan wilayah yang akan menentukan nanti. Itu begini Pak. Hatur nuhun Pak.
Demikian Pak Nasrullah, kalau ada yang pensiun, kalau pensiunnya 2 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan lagi, mungkin kita nanti akan meminta kebijakan gitu lah, apakah berdua atau siapa yang akan direkomendasikannya. Selanjutnya mungkin yang akan memberikan pertanyaan Pak Bagus Kusnadi kembali. Ini Pak Bagus mau bertanya kembali atau? Iya, Ya, betul Bu. silakan Ya, Bapak. maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ini Bu, kaitan untuk menjadi peserta Diksus Kepala, tentunya yang perlu kami sampaikan khususnya di Kabupaten Garut, yang mana informasi dari pemberitahuan undangan, saya juga tahu itu di Japri, ada yang ngejapri ke saya. Dan saya perhatikan di aum-aum kami yang di Karangpawitan juga, saya perhatikan itu hampir nggak tahu, tidak tahu atau memang nggak ada pemberitahuan. Nah itu apakah dalam hal undangannya itu secara serempak ke setiap di PDM kabupaten atau hanya Japri? Karena yang saya tahu khususnya di aum-aum di kami, saya perhatikan itu nggak banyak sekali yang tidak tahunya, yang tidak hadirnya. Mungkin hanya itu saja, karena tentunya takutnya miskomunikasi. Beliau misalnya kepala sekolah tidak hadir itu bukan apa-apa karena tidak ada pemberitahuan, tidak tahu ada undangan seperti itu. Mungkin tambahan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bagus. Jadi undangan ini kita sampaikan dalam bentuk elektronik ke PDM, Dikdasmen PDM, dan PCM masing-masing yang membawahi sekolah. Dan kemudian juga undangan ini diberikan kepada para kepala sekolah yang kontaknya ada di kami, Maka kemudian dalam program sukses kepesertaan ini, kita meminta bantuan kepada teman-teman untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-teman yang lainnya, gitu, supaya sukses peserta ini bisa berhasil. Jadi ketika di kepesertaan gelombang pertama itu harus mencapai 250 peserta, itu kita bisa memenuhi target itu, gitu ya. Sementara undangan terus disebar ke sekolah-sekolah, hanya memang ada yang ada yang mungkin memahami gitu kan, menerima dan kemudian ikut. Ada juga yang mungkin ada kendala yang lain sehingga hari ini tidak ikut kegiatan. Hari ini sudah yang bergabung tadi ada sekitar 144 peserta dari berbagai tingkat, SD, SMP, SMA, SMK, SLB gitu. Nah, jadi kita minta bantuan dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang ada di sini untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-teman yang lainnya dan meminta supaya bergabung ke grup sekolah, gitu ya, ke grup sekolah, sehingga informasi itu akan bisa segera diterima oleh kepala sekolah dan sekolah terkait, gitu. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang lain belum menerima undangan ini, tolong disampaikan Pak, dan kemudian diminta untuk masuk ke grup sekolah yang sudah kami sediakan. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Barangkali ada yang mau memberikan penjelasan lebih lanjut, dipersilakan. Atau ada yang mau bertanya mungkin? Boleh saya ikut menambahkan? Boleh Pak Didin, dipersilakan. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, insya Allah setelah hari Senin kita akan menyebarkan surat resmi ya yang akan kami sebarkan nanti secara elektronik. Undangan yang sudah kami share itu satu ke Ketua Dikdasmen Kabupaten Kota, Ketua Dikdasmen PTM, yang tugas mereka adalah menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Jawa Barat. Jadi sebenarnya kami sudah menyampaikan berjenjang ya. Satu itu perlu kami jelaskan juga. Kemudian langkah keduanya kita sosialisasi kedua. Yang pertama dengan Ketua Dikdasmen dan kami hari ini dengan Kepala Sekolah, itu yang kedua. Ketiga, data yang kami peroleh saya ambil dari Dapodikmu PP Muhammadiyah ya. Jadi memang nanti kita akan cross check di lapangan. Contoh begini Pak, di Kota Bandung itu di data kami ada MA. Ketika kami ke lapangan ternyata MA sudah tutup. Nah ini seperti itu, artinya perlu cross check ini seperti itu. Jadi ada sekolah yang memang
di data kami masih ada izin operasional, tapi ketika ke lapangan sudah nggak ada sekolahnya itu. Tapi izinnya belum dicabut gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu akan kami alihkan kepada SMP SMP Aisyah yang memang di data nggak ada data Aisyah itu. Itu mungkin seperti itu kebijakan kami. Insya Allah setelah hari Senin Bapak Ibu kita akan share berjenjang Pak. Kita akan share-nya ke Dikdasmen Kabupaten Kota dan Kabupaten Kota ke cabang ke sekolah. Kecuali mungkin sekolah yang di bawah langsung PDM ya langsung oleh PDM-nya gitu. Karena seperti kalau wilayah kan nggak punya nama usaha langsung ya. Seperti itu informasinya mungkin tambahnya Pak Iwan buatnya dan Bapak kalian. Dan kedua, yang ketiga kami sudah share grup untuk WA, grup ada di kolom chat ini, silakan dimasuki saja. Kemudian presensi jangan lupa diisi juga di sini. Dan kemudian setelah itu kita akan buka website untuk pendaftaran Pak. Jadi setelah hari Senin kita akan buka website seperti pendaftaran Olimpikat kemarin. Jadi berbasis web kita ini kita akan lihat datanya dan kita akan proses kepada ketua-ketua Dikdasmen untuk memvalidasi seperti tadi Banjarsari ya seperti itu kan kita cross check nanti itu. Jangan-jangan ada datanya belum masuk atau datanya sudah tidak ada seperti itu. Itu mungkin hanya tim data atau non buat data pasti. Panjang ke Bu. Ya, hatur nuhun Pak Didin. Jadi nanti tanggal 16 insya Allah akan ada surat elektronik untuk seluruh sekolah di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, MA, MI, gitu ya, MTS, semua sekolah akan kami berikan surat instruksi yang mewajibkan mengikuti kegiatan Diksuspala. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah ada di sini, insya Allah mungkin sudah siap mengikuti kegiatan Diksuspala, gitu ya. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan kembali? Jika ada yang belum jelas, gitu? Saya rasa sudah tidak ada yang bertanya di sini ya. Sudah cukup mungkin ya informasinya. Jadi kalau sudah cukup, alhamdulillah. Ibu dan Bapak sekalian, saya rasa yang hadir hari ini akan menjadi brand ambassador-nya Diksuspala PWM Jabar gitu ya. Jadi mohon Bu Nurul Nuzlia untuk mengajak teman-temannya, Bu Nurul, mengajak teman-temannya, ya, mengajak semua teman-temannya dan tim yang lainnya untuk ada Pak Iwan. Pak Iwan, assalamualaikum. Terima kasih nih, wassalam. Terima kasih. Gimana teman-teman akhirnya tempat Bu Nur merekomendasikan di P4TK Penjas ya Bu ya? Iya betul. Ya, mungkin nanti itu juga kalau kalau misalkan negosiasi atau rekomendasi ini mungkin alternatifnya di sana Bu. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, gitu. Kalau mungkin nanti kita udah ketemu. Buat akhirnya kalau ke Bogor. Siap. Ya. Oke. Saya rasa mungkin seperti itu. Saya minta kerjasama dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi relawan atau brand ambassador Diksuspala Jabar untuk mengajak para kepala sekolah yang lain untuk sama-sama mengupgrade dirinya untuk supaya sekolah kita itu bisa lebih baik daripada sekolah yang lainnya gitu. Ada misi besar yang harus kita laksanakan berkaitan dengan nama besar Muhammadiyah yang kita emban gitu ya. Misinya sangat besar dan tentunya nilai-nilai dakwahnya juga sangat luas sehingga ini menjadi tanggung jawab dan amanah kita para kepala sekolah untuk membuat dakwah Muhammadiyah itu menjadi lebih besar kembali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iwan, kemudian kepada Pak Nur dan yang selalu memberikan support kepada saya, Pak Didin, Pak Chandra, Pak Agus, ini teman-teman di kepanitiaan yang sangat luar biasa energik, yang terus-menerus memberikan supporting kepada saya. Mudah-mudahan kegiatan Diksuspala ini dibantu oleh para kepala sekolah yang sangat luar biasa, bisa menjadi semakin sukses dan membuat sekolah di Jawa Barat itu unggul dan berkemajuan. Akhirul kalam dari saya dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Insya Allah nanti kita akan bertemu langsung di kegiatan Diksuspala di bulan Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Betul, terima kasih. Sudah datang. Sampai ketemu nanti ya Pak Iwan dan Ya Bu. semua. Ya, assalamualaikum. Ya, Maaf. Waalaikumsalam. Terima